Halo Kak. Annyeong Kak. Halo Kak. Halo Kak. Hai Kak. Hai Kak. Halo Kak. Sawadikap. Halo Kak. Ni hao. Assalamualaikum. Hai Kak. Hai Kak. Halo kak, kakak semuanya. Hai Kak. Jadi first impression aku ketemu kakak-kakak tingkat 2, aku kira kakak-kakaknya itu cuek, terus juga kayak yang iya apa sih kayak gitu loh, ternyata enggak, ternyata tuh kayak wah sabilah kalau misalnya diajak kerja sama, terus tuh juga wow banget gitu kalau misalnya dimintai pendapat, terus juga aku kira kakak-kakaknya itu kayak memandang sebelah mata gitu ke adanya kayak nggak percaya atau apa pegang proker, ternyata di luar dugaan, alhamdulillah. Jadi kalau untuk ditanyakan untuk first impressionnya ke kakaknya, ya awalnya canggung karena emang pertama kali bertemu dan awal-awalnya kan nggak pernah bertemu tuh. Nah, terus untuk kakak-kakaknya tuh baik-baik banget, mau ngebantu kita di awal-awal kita masuk Imatelki dan bantu untuk ngerjain proker-proker yang sekiranya susah. Jadi terus kakak-kakaknya juga kayak perhatian banget kita pas pulang dari pulang malam gitu. Kakak-kakaknya tuh nyuruh kita bareng-bareng gitu biar bisa ramean dan sendirian di jalan gitu. Kalau kesan pertama ketemu kakak-kakaknya yang pasti saya deg-degan. Saya kira kakak-kakaknya itu pada senioritas semua, ternyata kakak-kakaknya friendly semua. Gak ada senioritas ataupun junioritas. Kakaknya tuh ramah, terus nggak ada yang galak-galak lah, pokoknya terbaik lah, enak diajak komunikasi, terus ada saatnya serius, ada saatnya bercanda, pokoknya tahu waktu lah, tahu tempat gitu, pokoknya kakaknya tuh the best. First impression ketemu kakaknya tuh yang paling pertama sih gugup ya, gugup, takut gitu. Tapi ternyata itu enggak sama sekali, kakaknya tuh seru, terus itu asik-asik. Kesan pertamanya ketemu kakaknya ini yang pertama pasti canggung, terus tuh karena juga baru awal kan dan saksinya tuh KPA sih, soalnya tuh saya bilang saya tuh nggak pernah ikut kepanitiaan dan terus bener-bener dari awal tuh dibimbing sama kakak-kakak semuanya sampai akhir periode. Terus tuh juga bakal mikir pas masuk tuh udah langsung dilepas gitu aja, ternyata enggak, semua kakaknya baik. Nah, first impression pas sama kakak-kakaknya yang ada tuh pasti rasa canggung ya. Terus tuh canggungnya tuh kayak canggung banget karena baru pertama kali nih mencoba buat keluar dari zona nyaman gitu, terus berorganisasi. Nah, terus pas rapat sama kakak-kakaknya tuh kakak-kakaknya tuh kayak jarang gitu loh buat manggil kita tuh dengan panggilan Dek, tapi selalu manggilnya kayak gimana nih teman-teman. Jadi tuh panggilan tersebut tuh kayak kita kayak terutama saya ngerasa kayak dekat banget sama kakak-kakaknya kayak gitu. Terus jadi ngerasa gak ada halangan apa-apa gitu. First impression ketemu kakak-kakaknya itu takut awalnya karena kan kita online tuh, jadi pas baru banget ketemu tuh kayak canggung banget. Jadi first impression ke kakaknya itu pertama kali ketemu tuh kayak cuek banget gitu, kayak aduh cuek nih kakaknya, bisa nggak ya ngebimbing sampai akhir, dan plot twistnya luar biasa, kakaknya tuh mampu ngebimbing kita dari awal sampai akhir, dan itu tuh luar biasa sekali sih. First impression saya ke kakaknya itu cuek banget, nggak pakai banget sih, cuek aja. First impression, kesan pertama ketemu kakaknya itu dari mata kakaknya tuh kelihatan judes, kayak suka marah-marah gitu. Tapi setelah ngejalanin proker, ketemu beberapa kali, terus hubungin kakaknya cecetan gitu, ternyata kakaknya tuh baik banget dan selalu ada waktu saya lagi butuh gitu. Walaupun kadang tuh saya butuhnya tuh nggak tahu jam, jadi kayak malam larut gitu
saya hubungin kakaknya, tapi kakaknya ternyata balasnya on time banget. First impression sama kakaknya itu canggung, takut, terus mengira kalau kakaknya itu nggak bisa diajak bercanda, walaupun kakaknya sudah bilang santai aja kayak gitu kan, maksudnya beda gitu kan, di kampus dengan yang kita ketemu kan pasti beda kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya dari yang takut gitu ya, jadinya santai sih sama kakaknya kayak gitu, tapi tetap seru gitu. Kesan pertama ketemu kakaknya itu yang pasti kayak masih canggung, takut, terus kayak belum berani negur juga. Tapi pas lama kelamaan gitu ternyata kakaknya itu humble banget sama kita, kayak nggak ada senior dan junior, saling kayak kasih masukan yang bagus ke kita kalau ada masalah. Jadi first impression pertama kali ketemu kakak-kakaknya tuh yang pertama, ternyata kakak-kakak di Matelki itu baik-baik, ramah-ramah gitu. Terus pokoknya gitulah, baik, ramah, dan tidak sombong. Oke, untuk first impression bareng kakak-kakaknya itu pertama waktu di acara Musbil. Nah itu tuh takut sama kakak-kakaknya, tapi karena waktu itu saya jadi MC, banyak dibantu sama Kak Angel, sama Kak Putri, sama Kak Afem juga. Selama menjalani program sama kakak-kakaknya, saya banyak belajar, banyak juga diajarkan oleh kakak-kakaknya. Di situ kita diajarkan untuk ngerjain poker secara lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Gitu deh. Kalau kesannya sih, kalau dari saya pribadi itu kayak nggak ada perbedaan antara senior sama junior, jadi itu kayak lebih enak gitu loh komunikasinya. Kesan menjalani satu periode bersama kakak-kakaknya asik sih, terus itu juga alhamdulillahnya kita bisa nyambung satu sama lain, terus juga kayak walaupun ada slack tapi masih bisa teratasi, dan alhamdulillahnya di situ tuh kayak nggak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ada ribut paling selesai hari itu juga. Untuk kesan selama menjalankan program sama kakaknya tuh seru-seru sih, seru-seru banget. Terus karena kakak-kakaknya nih masih bareng-bareng sama kita, jadi kayak pada baik-baik banget, ngebantuin kita kalau kita misalnya ada kesusahan di bagian ini, dikasih saran sama masukan gitu biar kita bisa baik ke depannya. Kesannya dalam satu periode ini banyak susah dan senangnya, kita selalu menjalannya tuh sama-sama. Terus itu kakak-kakaknya juga selalu ngebantu kita, walaupun kita awalnya masuk di Matelki itu juga sebenarnya nggak tahu gimana sistemnya untuk menjalankan proker, tapi kakak-kakaknya tuh selalu mau membantu. Kesan menjalankan program sama kakaknya itu asik, seru, terus banyak juga pelajaran yang bisa diambil dari kakak-kakaknya kayak gitu. Walaupun karena kan kita setiap proker pasti ada evaluasinya kan, nah di situ kita benar-benar kayak apa ya, yang dievaluasi itu tuh memang benar-benar kesalahan kita yang kadang kita nggak sadar, atau walaupun kita tahu kesalahan kita juga itu apa ya, benar-benar dijadikan pelajaran untuk proker selanjutnya. Jadi seru sih, walaupun ada seriusnya tapi tetap asik. Waktu pas pertama kali ikut kepanitiaan Komnas, nah di situ tuh ketemu sama KPA, terus tuh kakaknya tuh banyak banget cerita tentang organisasi gitu, terutama di Matelki. Jadi kayak kakaknya tuh kayak bener-bener ngasih racun gitu buat kita biar kita tuh semangat ikut organisasi, terutama di Matelki. Nah terus juga pas pertama kali ketemu sama Kak Anfeb. Nah pas pertama kali ketemu sama Kak Anfeb itu sebelum Komnas, kita itu ngumpul bareng, terus ngejelasin apa itu AD, ART, PO dan lain-lain gitu, kayak diskusi bareng. Awalnya tuh kita nggak ngerti gitu kan, apa sih AD, ART, PO gitu, diskusi masalah ini kayak gitu. Nah ternyata pas makin kesini itu yang paling membekas, terus yang paling diingat
mengenai diskusi terus kritis-kritisnya kita buat membahas ADART, PO dan lain-lain. Kesan menjalankan proker sama kakaknya itu tuh asik, seru. Pokoknya kalau misalnya di Matelki itu kayak lebih enjoy buat jalanin proker karena kakak-kakaknya banyak kasih masukan, terus banyaklah hal-hal yang kita pelajari di sini untuk kita mau keluar. Kesan ngejalanin proker sama kakaknya tuh pastinya seru karena ibarat itu dari awal sampai akhir tuh aku benar-benar ngikutin proker kakaknya secara offline, dan kakak-kakaknya tuh kayak keluarga baru buat saya. Jadi kayak apa namanya, rumah yang nyaman buat di organisasi saya gitu. Kesan selama satu periode bareng kakaknya itu seru banget, apalagi kalau ngejalanin proker bareng kakaknya itu banyak banget hal-hal seru yang terjadi, banyak banget momen-momennya yang bikin kita tuh susah lupa. Terus tuh banyak banget hal yang bisa dipelajari, kita ngembangin diri banget juga. Jadi yang awalnya nggak bisa ini, jadi sekarang jadi bisa. Kesan saya selama menjalani proker itu banyak bagusnya, kurang jeleknya. Bagusnya itu kayak kekeluargaan yang ada di Matelki ini keren banget gitu nah. Apalagi yang kekeluargaan yang telah diajarkan dari kakak-kakaknya ini, kayak mulai dari hal kecil aja deh, ngantarin kita sampai gang itu tuh udah main sih, kayak udah mau gitu nah kakaknya. Baik banget, luar biasa sih. Kesannya selama menjalankan proker satu periode sama kakaknya tuh banyak banget ilmu dan pembelajaran yang kakaknya kasih dan yang kita dapat. Jadi selama satu periode ini kayak banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kakak-kakaknya. Kesan selama menjalani proker di satu periode ini itu banyak senangnya daripada dukanya, karena banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa saya ambil yang dari kakak-kakaknya bagikan. Terus seru banget, apalagi yang sampai dikejar-kejar deadline. Terus kalau misal saya ada salah, itu kakaknya nggak kayak negur di depan umum gitu, lebih ke kasih tahu secara pribadi gitu. Jadi salut banget buat kakaknya. Kesan selama menjalani proker sama kakaknya itu banyak banget pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat. Terus kekeluargaan di Matelki itu juga sangat erat. Kesan selama menjalankan program kerja selama satu periode ini tuh kesannya banyak banget. Yang pertama itu saya banyak belajar dari kakak-kakaknya, terus saya yang pastinya selalu dibimbing gitu dalam berorganisasi, dalam menjalankan program apa seperti itu. Sebenarnya ada dua proker. Pertama itu waktu upgrading HC, nah itu seru banget. Terus sama juga waktu I'm Follow. Untuk kakaknya itu siapa yang paling berkesan itu di dua proker ini itu Kak Pipi, karena Kak Pipi itu mau banget untuk nemenin kita dari awal waktu upgrading HC itu, dari di Samarinda sampai kita sampai ke Salma Sofa. Kak Pipi itu mau gitu buat bantuin kita angkat barang, mau untuk hadir ke sana dari belanja, bahkan dari kita bersih di Salma Sofa Kak Pipi mau buat bantuin. Begitu juga waktu di I'm Follow, waktu di prokernya OSR. Nah di situ tuh cuma ada Kak Pipi seorang dari kakak-kakaknya, jadi saya banget sama Kak Pipi. Untuk momen yang tak terlupakan itu waktu kita ngejalankan proker upgrading HC, karena apa, di situ itu kita semua tuh kayak benar-benar ngejalankan proker sekaligus holiday, kayak membuang penat gitu kan. Jadi tuh kita selesai menjalankan proker, kita langsung berenang rame-rame, nggak berenang sih tapi lebih ke cebur-ceburan, dan itu ke semua kakak-kakaknya di Jibra. Waktu proker IMATS, nah itu tuh kan saya jadi bendahara tuh, tapi waktu itu tuh saya nggak punya rekening gitu loh, jadi kayak kan itu tertunda gitu acaranya, jadi masih ada banyak minyak air, dan sampai selesai acara pun selesai registrasi itu saya masih belum ada rekening, saya nggak ada minyak sama sekali uangnya gitu, jadi ya akhirnya kita dapat mata kuliah, bisa kan cuma sendiri gitu. Jadi terima kasih buat Angel udah dibantu juga waktu hitung-hitungannya. Terus yang kedua itu waktu megang proker IL, jadi namanya baru pertama kan kaget gitu kan ya, acara ini juga nasional gitu, kayak udah takut duluan kalau misalnya nasional tuh gimana caranya ngaturnya
divisi ilmiahnya. Jadi harus merekrut orang-orang lagi untuk dibuat divisi baru di ilmiah. Nah di situ sangat apa ya, berarti banget gitu loh, maksudnya kita banyak belajar banget gitu loh. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu, tapi tetap disupport dan dibantu sama kakak-kakaknya yang lain. Momen yang tak terlupakan itu waktu kita ada pengumuman masuk departemen mana, dan itu kan di Zoom. Nah di situ Kak Angel ada nanya ke kita, kemarin siapa yang pas waktu masuk itu mau cari jodoh. Nah kan di situ saya cuma bercanda, jadi tuh kayak merasa kaget banget gitu loh pas kakaknya nanya. Momen tak terlupakan selama di kepanitiaan selama 1 tahun ini tuh pas kemarin musul sih, karena kayak baru pertama kali jadi kotor yang benar-benar apa ya, agak menantang juga. Terus kalau dibilang siapa sih kakaknya yang bantu banget tuh Kak Angel, karena kakaknya tuh kayak benar-benar ngasih masukan ke saya biar ini tuh baiknya kayak apa, jadi lebih kayak terbantu banget. Momen yang gak pernah terlupakan itu waktu di proker Komnas. Itu benar-benar itu tadi nggak pernah yang kepanitiaan, nggak pernah ikut organisasi, tiba-tiba langsung jadi panitia yang senasional. Terus tuh itu juga di bidang apa, divisinya tuh Hupukdok. Itu kayak nggak pernah sama sekali nyentuh desain, IT bahkan. Terus momen yang paling gak terlupakan lagi tuh pulang sampai subuh jam 3, dan itu benar-benar diiringin kakak-kakaknya, dijaga benar-benar sama kakaknya. Itu kayak sayang banget sama kakaknya. Nah terus momen yang gak terlupakan waktu kemarin itu pas banget waktu kita lagi sama-sama ngebahas buat ngerekrut teman-teman jilid baru gitu buat gabung sama kita. Nah di situ tuh kayak malam itu tuh kayak heboh banget, nggak kenal jam, kayak semakin malam tuh kita kayak semakin seru gitu. Terus tuh di malam itu kayak yang membuat saya sadar bahwa oh ini organisasi ternyata nggak semenyeramkan itu, ternyata organisasi tuh asik banget gitu. Terus juga bisa ngasih ruang kita buat berkembang. Momen tak terlupakan sama kakaknya itu pas saya mau dikeroyok sama teman-teman sedepartemen saya itu, karena kayak pas itu deadline dari proker saya itu juga udah mau dekat. Nah teman-teman itu kayak udah ngedesak banget, kayak kapan nih mau ngerjain prokernya. Nah terus Kak Anpep ini yang kayak belain saya, kayak sabar, dia juga kayak masih mikir dulu gitu rancangan prokernya kayak apa gitu. Pokoknya Kak Anpep yang belain di situ. Pokoknya ya Kak Anpep baik deh. Momen tak terlupakan itu waktu ngerjain program upgrading yang deadline harinya itu udah H-2, itu baru ngerjain, baru nyiapin semuanya, benar-benar dikejar banget. Tapi syukurnya ada yang bantuin dari kakak-kakaknya, dari teman-teman gitu. Terus momen tak terlupakan lagi itu pernah nangis waktu ngejalanin tugas, dan itu sama Kak Angel sih nangisnya. Gara-gara waktu itu ada tugas desain yang harus kena revisi berkali-kali dari Kak Dimas. Tapi syukurnya waktu itu dibantuin sama Kak Angel buat cari inspirasi gitu. Terus sama Kak Vivi itu ngebantuin buat ngehubungin Kak Dimasnya, karena waktu itu Kak Dimasnya agak susah dihubungin. Tapi dari situ saya belajar sih kalau selera orang itu macam-macam. Jadi saya nggak bisa berpatokan pada selera saya sendiri, harus melihat lagi apa yang kurang gitu. Sebenarnya itu banyak, cuman ada satu yang diingat banget sama Kak Angel, itu pas proker workshop seri 1. Jadi di proker itu ada satu kendala yang lumayan besar yang menghambat jalannya proker itu. Terus saya juga udah pusing mikirinnya gimana, akhirnya minta pendapat sama Kak Angel gimana, terus katanya ngasih saran yang itu tuh berguna banget dan bisa dipakai. Terus pas dipakai solusi dari Kak Angel itu bisa memecahkan kendala dari permasalahan tersebut. Thank you Kak. Momen tak terlupakannya Kak, kalau dari saya momen tak terlupakan itu pas Komnas. Itu awal mulanya saya di chat dengan Kak Angel malam-malam, di chat bersedia Kak masuk di divisi acara buat acara Komnas. Yang namanya saya masih semangatnya kan, masih baru gitu kan, jadi saya menerima dengan sepenuh hati dan penuh semangat. Nah udah masuk, nah tapi kok lain sektor arahnya, malah arahnya ke persidangan. Terus saya masih nggak tahu apa, maksudnya tahu persidangan, cuman kayak masih 1% lah dari 100% tuh yang paham tentang persidangan. Jadi itu momen tak terlupakan banget, karena dari situ saya belajar banget. Pokoknya saya terima kasih sudah dikasih kesempatan buat belajar jadi presidium, yang mana pas jadi presidium pun itu kena serang sama satu Indonesia, karena masih newbie lah, masih belajar. Dan itu tuh belajarnya
kurang lebih seminggu. Terus pas jadi presidium juga banyak banget belajar, diajak debat terus dengan Kanpep karena bingung juga pas nyampain jadi presidium itu gimana, cara ngomong gimana. Jadi pas jadi presidium di depan tuh mesti banyak bicara gitu sama Kak Anpep, sama Kak Vivi juga. Pokoknya itu momen banget yang tak terlupakan. Terus pas jadi presiden juga ingat banget itu yang paling support KPA yang selalu sedia di belakang presidium kalau ada apa-apa kakaknya siap. Terus buat Kak Suci juga sudah menyediakan konsum yang sangat enak. Pokoknya perhatian banget lah dengan presidium itu sih. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Intinya apa yang udah dikasih saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang dari kakak telah berikan itu bisa saya salurkan buat teman-teman yang lain biar ilmunya terus berkembang dan lebih banyak lagi yang tahu tentang khususnya tentang persidangan dan presidium. Ya sekian dari saya, terima kasih. Momen yang tak terlupakan waktu sama kakak-kakaknya itu pas ini sih sharing with YAI sama upgrading HC, karena itu tuh benar-benar kepanitiaannya itu cuma dari HC dan kita cuma berlima dan jadinya kita berdua gitu untuk 2 divisi untuk 2 orang. Jadi kayak kalang kabut banget kerjanya, apalagi yang ke bagian hukuk gitu kan, karena banyak banget yang mau didesain. Terus tuh dibantu banget juga sama kakak-kakak yang ada di HC, khususnya Kak Pipi. Makasih banget Kak. Momen yang tak terlupakan selama 1 periode ini yaitu bersama Kak Dimas. Nah jadi karena desain kita itu selalu direvisi, tapi dari revisi itu dari situlah saya belajar juga. Terus ya pokoknya saya banyak belajar meskipun banyak revisi. Momen yang gak terlupakan, terus juga dia itu fast response sih kalau untuk aku, jadi kayak selalu ada buat aku gitu. Tapi untuk semuanya keseluruhannya sih memang sama sih, cuman untuk Depi kan kontak kita ternyata beda sehari doang gitu. Semoga tidak lupa dengan kami, adik-adik yang juga pernah masuk di jilid 8 dan tidak putus silaturahmi kepada adik-adik yang jilid 9. Dan pesan khusus untuk kakak-kakak divisioner Imatelki, semoga belajarnya itu semangat biar KTI-nya lancar, UKOM-nya lancar, dan kami selalu mendukung kakak-kakak. Buat kakaknya, semoga KTI-nya selalu dilancarkan. Semoga hasil hukumnya nanti berkompeten. Semoga kakaknya bisa kerja di tempat kerja yang kakaknya suka dan kakaknya inginkan. Jangan lupa terima kasih ya Kak. Love you. Jadi harapan dari kami untuk kakak-kakaknya, semoga di luar sana kakaknya selalu sukses dalam bidang apapun dan semangat terus untuk mengerjakan KTI-nya, untuk revisiannya, dan semangat Q. Semoga kakak-kakaknya nilai UKOM-nya nanti memuaskan dan dapat pekerjaan yang diinginkan. Semoga kakak-kakak apapun yang dipilih setelah ini bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu adalah pilihan terbaik yang kakak-kakak ambil. Semoga kakak-kakak semua lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Terus jangan lupa nanti sharing with YAI harus ada semua ya. Lanjut. Semoga kakak-kakak selalu mau berpartisipasi apabila kita mau menjalankan proker nanti jika ingin membutuhkan bantuan dan saran dari kakak-kakaknya. Buat kakak-kakak semua, semoga dilancarkan di ujian akhir yaitu uji kompetensi atau UKOM dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan bisa mendapatkan STR untuk mendapat kerjaan yang diinginkan. Semoga dimudahkan segala urusannya. Semangat terus PKL-nya, terus semoga lancar sampai sunhasnya, wisudanya, semoga lancar terus. Dan untuk kedepannya semoga sukses selalu. Amin.
Oke, pesan untuk adik-adik jilid 9, karena kalian adalah stakeholder dari kepengurusan ini, maka saya berpesan untuk selalu semangat menjaga kekeluargaan kalian di dalam internal Himatalki. Lalu juga kalian yang akan memegang nanti kepengurusan selanjutnya, saya harap kalian benar-benar memahami apa itu Himatalki, mencari kader-kader Himatalki yang bertanggung jawab, berkualitas, agar menciptakan program-program kerja yang berkualitas pula, tidak hanya untuk Himatalki tapi untuk mahasiswa dan masyarakat luas, seperti slogan yang sering kita gaungkan. Semoga ada semangat dalam diri kalian, dan jangan lupa Himatalki Kaltim selalu berkarya. Untuk adik-adiknya, semoga bisa selalu berkontribusi untuk Himatalki. Untuk adiknya, semoga bisa menyalurkan ide-ide kreatif kalian bersama Himatalki. Jangan lupa juga untuk menginspirasi orang-orang dan teman-teman di sekitar kita. Untuk adiknya, semoga bisa bertahan sampai akhir periode, karena bukan dinilai dari siapa yang pertama datang, tapi dinilai dari siapa yang bertahan sampai akhir. Kalian termasuk orang-orang yang terpilih, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Semangat! Halo buat adik-adik semua yang telah diterima di Himatalki Kalimantan Timur. Ada aja pesan dan harapan dari kakak-kakak Departemen Public Relation. Yang pertama, harapannya buat adik-adik semuanya, semangat terus di Himatalki dan tidak malas-malasan dan aktif selalu. Selalu menjalani apapun rintangannya, Terus berusaha walaupun ada pasang surutnya. Terus semoga tidak malas-malasan di Himatalki, nggak berhenti di tengah jalan. Terus lanjut sampai akhir. semangat buat adiknya. Himatalki Jaya. Ya buat adiknya semoga bisa bertahan terus sampai akhir, karena apa yang udah dimulai dan juga harus sampai selesai, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena kalau berhenti di tengah jalan itu akan sesat di jalan. Jangan dulu. Semangat buat menjalani program kedepannya. Semoga betah-betah lah di Himatalki, pasti dong. Semoga untuk semua program terjalankan. Himatalki Jaya! Dan untuk teman-teman tingkat 1, semoga kita bisa bekerja sama nih selama 1 tahun ke depan. Semoga banyak pelajarannya yang bisa diambil di Himatalki, terus ambil baiknya, buang buruknya. Semoga juga kalian semangatnya nggak cuma di awal, tapi sampai akhir nanti. Oke, buat adik-adiknya, teman-teman dari tingkat 1, semoga apa yang kalian dapat di sini itu jadi hal terbaik yang kalian dapatkan, dan semoga kalian nggak nyesal dari pilihan terbaik kalian untuk join sama kita di Himatalki. Welcome. Intinya semangat terus buat teman-teman tingkat 1, jangan bosan-bosan di Himatalki, dan semangat mengejar SPKM. Yeay. Bye-bye. Kakak tingkat Gak apa-apa. dari kendala tersebut. Itu serunya aku Linda nih. Kalian
jelek. Dari Aceh. Padahal aja aku semoga. Hai guys. Dadah.